Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-69 yang merupakan bagian ke-11 dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Di sini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita dalam merespon anugerah keselamatan dengan melihat peran roh manusia kita yang ternyata berperan utama untuk memenuhi syarat yang diminta di Yohanes 3 ayat 16, yaitu percaya. Untuk itulah kita mengupasnya dengan lengkap di video yang kita beri judul Peran Roh Manusia dalam Konsep Keselamatan. Di dalam mengikuti topik memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan yang sebanyak 14 episode ini, saya berharap saudara mengikutinya dengan teratur berdasarkan nomor videonya. Karena semua berkaitan, saudara tidak perlu tergesa-gesa. Karena tujuan kita adalah prosesi perenungan, bukan seperti membaca buku cerita. Kesabaran kita ditambah pertolongan Tuhan membuat kita dalam kerendahan hati menjadi mengerti apa dan seperti apa kehendak Tuhan dari kita. Dengan demikian, kita bisa merespon suara Tuhan yang memberi pengarahan kepada kita untuk menerima perkenanan Allah. Sebelum kita masuk lebih dalam, marilah kita kilas balik sedikit latar belakang karya salib untuk melihat benang merah mengapa dan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tempat gambar Allah di manusia, yaitu hati, rusak. Ini yang harus dipulihkan. Jalan yang dipilih Allah adalah jalan pengorbanan melalui penumpahan darah suci. Ini adalah cara yang memang diajarkan Allah sendiri kepada manusia jauh sebelum karya salib. Semua karena kasih. Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Dia tidak memilih jalan pintas dengan cara simsalabim, lalu dosa terhapus. Sekalipun Dia mampu melakukan itu, karena Allah kita Maha Kuasa. Tujuan Allah yang terkandung di dalamnya adalah mengajari kita menghargai proses. Sebagaimana Dia menciptakan dunia ini yang juga menempuh tahapan proses. Di samping yang Dia ciptakan secara langsung. Mengapa Allah mengajari proses? Iya, setelah Yesus Kristus menebus dosa seluruh manusia di kayu salib, diperlukan proses lanjut untuk mengabarkan berita baik atau karya keselamatan itu yang harus disebarkan ke seluruh dunia. Disinilah Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati manusia agar mau mendengarkan Dia dan percaya. Inilah tahap bertobat. Tahap yang masih awal sekali
dan masih diperlukan tahap lanjut melalui pematangan dan menjaga iman. Kita masih hidup di dunia. Iblis tetap berupaya mencuri keselamatan itu. Allah terus mengajari kita untuk setia mengikuti proses sampai kita menghadap Dia kelak. Sebagaimana kesaksian Alkitab, kunci pengajaran proses adalah menjadikan kita hamba yang setia. Karya salib tidak sekedar menganugerahkan atau menjatuhkan keselamatan. Bila modelnya seperti itu, akan sama seperti proses simsalabim. Sesungguhnya tidak berguna bila Allah hanya menebus dosa melalui karya salib tanpa membersihkan sumbernya atau pabrik dosa atau hati manusia. Disinilah terletak inti seluruh pengajaran Yesus Kristus, yaitu mempersiapkan hati untuk menerima keselamatan melalui perkenanan Allah. Mengapa bisa seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih, secara sederhana kita bisa melihat sekilas dari cara kerja dosa yang sudah sangat banyak kita bahas. Tidak apa, kita mengulangi sedikit. Berawal dari seluruh panca indera kita, informasi masuk ke pikiran, dari pikiran disampaikan ke hati untuk meminta pertimbangan, lalu kembali ke pikiran untuk memikirkan bagaimana melakukan. Dari pikiran kembali ke anggota tubuh untuk menjalankan. Seperti inilah informasi masuk dan outputnya berupa dosa. Dan ini terjadi terus-menerus di sepanjang hidup kita. Pikiran kita mulai menguasai serta mengganti peranan hati, dikarenakan nafsu atau keinginan. Mulailah roh jahat dan dosa masuk ke hati. Semakin penuh sesak hati kita. Roh manusia kita sangat penurut. Dia sebenarnya terus memberikan pertimbangan yang baik. Sekarang, roh manusia kita terhimpit. Dia terjepit di antara dosa dan roh kegelapan. Dia tidak mampu bersinar terang lagi. Kemuliaan Allah, gambar Allah, atau pelita Tuhan yang ada di dalam diri manusia meredup. Hati kita sudah rusak, menjadi tempat yang kotor, dan yang paling menyedihkan, sudah menjadi pabrik dosa. Bukan lagi sekedar tempat dosa bersembunyi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Iya, gambar Allah. Itulah identitas ilahi di dalam diri manusia, yaitu roh manusia. Gambar Allah di sisi manusia ini meredup. Dikarenakan dosa yang merusak tempat roh manusia, yaitu hati. Allah tahu bagaimana dosa merembet ke seluruh umat manusia. Bagaikan virus yang sangat ganas, menggerogoti dari dalam hati manusia. Manusia sangat tidak berdaya untuk keluar dari lumpur dosa ini, meskipun sudah berupaya sekuat tenaga. Roh manusia inilah yang berkutat sedemikian rupa
untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Allah tahu semua ini. Marilah kita mengulang sekilas tentang roh manusia kita ini. Manusia diciptakan memiliki citra Allah. Pengertian citra Allah adalah secara ilahi, bersih dari seluruh dosa. Artinya, di sini manusia mengenal Allah dengan baik. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan yang sangat unik. Dikarenakan manusia dilekatkan identitas ilahi berupa roh manusia ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Merupakan jembatan rohani sebagai media penghubung manusia seumur hidupnya dengan Allah. Mari kita melihat di kitab Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita lihat juga di kitab Nabi Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kemuliaan roh manusia yang bersekutu dengan Allah menembus hati dan memancar keluar berupa citra ilahi. Inilah kegemilangan ciptaan Allah dalam kemuliaan. Memang, sebenarnya lah, hakikat manusia di awalnya adalah hakikat manusia ilahi. Inilah keadaan awal manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Setelah kejatuhan, semua rusak. Citra ilahi memudar. Hakikat manusia ilahi juga memudar. Memudar karena hati sebagai rumah roh manusia telah rusak menjadi pabrik dosa. Jadi, bukan roh manusia kita yang rusak, melainkan sinarnya terhalang oleh dosa yang menumpuk di dalam hati. Komunikasi dengan Allah semakin sulit. Mari kita kembali membaca di kitab Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Memang, sejak awal sekali, Allah tetap ingin menjalin hubungan dengan manusia melalui roh manusia ini tanpa kita sadari. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia melakukan persekutuan dengan roh manusia. Bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Artinya, persekutuan roh Allah dan roh manusia kita yang suci. Hanya roh manusia inilah pintu masuk Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh hidup manusia dipenuhi dosa. Hati manusia menjadi pabrik dosa. Roh manusia berada di dalam hati. Dia
terhimpit di dalam roh-roh kejahatan di dalam hati manusia. Dia tidak pernah mati, karena dia akan kembali kepada pemiliknya bila manusianya yang mati. Kitab Amsal 20 ayat 27 yang tadi kita baca mempersaksikan roh manusia terkoneksi, terhubung dengan Allah, menjadi pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Roh manusia bukanlah roh yang sama esensinya dengan roh Allah. Tetapi Alkitab bersaksi, roh manusia adalah milik Allah. Allah kita maha segalanya. Segala miliknya adalah suci, karena dia maha suci. Roh manusia yang akan bersaksi mengenai kehidupan kita di dunia ini. Memanglah kita tidak bisa membohongi Allah. Tetap ada saksinya. Roh manusia kita ini yang menangis penuh kesesakan hidup ke Allah. Dia terhimpit di dalam hati manusia. Hati manusia yang sudah dipenuhi dengan berbagai macam roh dosa. Betapa penuh sesaknya hati manusia. Roh manusia yang penuh dengan kebaikan ini, yang berada di dalam hati manusia ini, meratap pilu. Dia menangis dari relung hati terdalam manusia. Dari sudut yang paling dalam di hati manusia, dia ingin dibebaskan. Karena roh manusia ini kerinduannya hanya satu, bercengkerama dengan roh Allah yang dikasihinya. Memanglah, semua milik Allah selalu memancarkan kemuliaan Allah. Inilah citra kesempurnaan manusia yang sejati. Dikala roh manusia memancarkan kemuliaan Allah dari dalam diri manusia, itu hanya bisa terjadi pada saat roh manusia kembali menguasai seluruh pikiran manusia. Ketika roh manusia bercengkerama dalam kasih dengan roh Allah, pada saat inilah memancar kemuliaan Allah dari ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang jembatan rohani ini rusak di sisi manusia. Tempat roh manusia ini di dalam hati manusia rusak. Mungkin manusia secara wujud luarnya tidak menyadari ini semua. Semakin parah manusia berada dalam kubangan dosa, roh manusia ini semakin menderita. Dalam bentuk sinyal kecil, dia mencoba mengingatkan manusia. Semakin roh manusia ini kita abaikan, maka sinarnya semakin meredup, karena terhalang dosa dan roh kegelapan. Tetapi dia tidak pernah mati. Disinilah wujud kemahaadilan Allah yang sangat luar biasa turun tangan. Allah mendengar tangisan roh manusia ini, begitu menderita. Karena itulah Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Allah berkenan memulihkan gambar Allah yang sudah meredup di dalam diri manusia. Allah ingin seluruh ciptaannya kembali dinamis dalam harmoni kebaikan seperti di awal penciptaan. Inilah arti Allah yang berintegritas.
Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia memulihkan ciptaannya seperti awalnya tidak mengenal dosa. Inilah inti karya salib. Inilah inti karya keselamatan. Jadi, anugerah keselamatan tidak berhenti hanya di kayu salib, tetapi juga meliputi persiapan tempatnya di hati yang bersih dan dalam roh manusia yang merdeka, yang bersekutu dengan Roh Kudus di dalam kebenaran. Sebagaimana dikatakan di Yohanes 4 ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih, jatuh bangun dalam kehidupan adalah ujian untuk mematangkan iman. Fokuslah kepada Yesus Kristus sambil menjalani hidup kita di dunia ini. Tekun berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan kita memohon dijauhkan dari pencobaan. Tuhan memiliki cara menilai hidup kita, yaitu dengan melihat kebersihan hati dalam menjalani hidup. Hati yang semakin bersih mengindikasikan kualitas iman yang terus meningkat. Ini tampak dari semakin bersinarnya roh manusia kembali. Pikiran kita semakin mudah memahami Allah dari informasi yang disampaikan oleh roh manusia yang kita miliki. Sinar roh kita akan semakin terang. Pikiran kita juga semakin cerah karena dikuasai oleh roh manusia kita. Ini akan tampak dari perilaku dan perbuatan kita yang sudah berubah tanpa kita sadari. Inilah yang dikatakan semakin berbuah lebat. Cahaya kemuliaan Allah mulai memancar keluar dari dalam diri kita. Semua ini berlangsung tanpa kita sadari. Hanya dapat dilihat melalui sukacita manusia lainnya, melalui roh manusianya, dan Allah turut hadir menyaksikan. Kehadiran Allah tampak dalam bentuk sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, inilah titik kesempurnaan yang akan semakin sempurna terus, yang bisa kita capai dengan seluruh talenta yang diberikan Allah kepada kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Titik kesempurnaan ini tidak akan sama di tiap masing-masing orang. Bagaimana memaksimalkan talenta yang sudah ada diberikan Allah? Semua tergantung pada kebersihan dan ketulusan hati kita dalam menjalani hidup. Inilah penilaian dalam skala mata Allah. Allah menilai terangnya sinar dari roh manusia, bukan dari banyaknya kebaikan yang dilakukan manusia. Jangan pernah memakai skala mata manusia, karena kita tidak bisa menipu Allah. Sampai pada akhir pertandingan hidup kita di dunia ini, Allah akan memenangkan kita, lalu menyempurnakan kita dengan kesempurnaan yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari mulai titik akhir kita masing-masing, supaya kita layak di hadapan Allah, sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat
48. Di dalam memahami konsep keselamatan, tidak bisa hanya kita lihat dari satu arti, bahwa dosa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Ini sikap yang keliru. Allah kita, kalau hanya melakukan itu, sesungguhnya itu hanya perbuatan sia-sia. Itu tetap menjadi salah satu cara simsalabim dalam bentuk yang lebih merepotkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya salib tidak bisa lepas dari karya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang keluar dari Allah karena diutus Yesus Kristus. Inilah karya Tritunggal. Yesus Kristus menebus, Roh Kudus yang memelihara, dan sampai pada puncaknya Tuhan Yesus Kristus menguduskan serta menyerahkan kita kepada Bapanya. Di bawah kesaksian Roh Kudus tentang kehidupan manusia selama di dalam pemeliharaan Roh Kudus di dunia ini. Sampailah manusia kepada Bapa. Matius 5 ayat 48 tergenapi. Sudah sempurna seperti Bapa. Dia Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Inilah karya salib. Inilah keselamatan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.